semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Adelia Putri dari program studi Teknik Pemeliharaan Mesin. Jadi, kali ini aku ada tugas video. Nah, pada tugas video ini aku akan menyampaikan usulan inovatif berupa kotak P3K standar K3 sebagai solusi atas persoalan keselamatan kerja di laboratorium pemeliharaan mesin yang masih belum optimal. Jadi judulnya adalah inovasi produk kotak P3K standar K3 untuk laboratorium permesinan. Next. Tujuannya adalah untuk menganalisis permasalahan keselamatan kerja yang ada, melakukan identifikasi risiko, serta mengusulkan solusi inovatif berbasis sistem K3. Di slide selanjutnya ada latar belakang permasalahan produk usulan. Jadi, di sini tuh menjelaskan tentang laboratorium permesinan memiliki potensi bahaya yang tinggi. Karena di dalamnya banyak terdapat alat-alat berat, salah satu contohnya yaitu mesin bubut dan mesin gerinda, serta kabel berserakan, ada serpihan kayu, udara yang kotor, bahkan bisa aja udara yang kita hirup itu sudah tercampur oleh gas-gas dari bahan kimia. Namun berdasarkan observasi yang saya lakukan, ada beberapa masalah utama, yaitu yang pertama, tidak adanya kotak P3K. Yang kedua, penataan alat yang tidak rapi serta kabel yang berserakan. Semua ini meningkatkan resiko kecelakaan serius. Oleh karena itu, saya mengusulkan sebuah produk berupa kotak P3K yang sesuai dengan standar K3, ditempatkan secara strategis dan dirancang secara ergonomis serta mudah diakses dalam situasi darurat. Di slide selanjutnya itu ada penjelasan Job Safety Analysis atau biasa kita sebut JSA. Saya menganalisis tahapan pembuatan kepala pelaku, mulai dari pemotongan bahan, pemanasan, pembentukan, pengecekan kualitas, hingga penyimpanan. Setiap tahapan memiliki potensi bahaya, seperti luka bakar, cedera mata karena logam cair, hingga cedera punggung akibat pengangkatan beban. Langkah-langkah pencegahannya yaitu seperti menggunakan alat pelindung diri, lalu pelatihan teknik handling yang benar, serta memastikan kebersihan area kerja sudah diusulkan dalam JSA ini. Namun, apabila kecelakaan tetap terjadi, keberadaan P3K sangatlah krusial untuk penanganan pertama, seperti luka bakar atau potong. Di slide selanjutnya itu ada analisis risiko dan proses pengukurannya. Berdasarkan metode HIRA, saya mengklasifikasikan risiko ke dalam 3 kategori. Yang pertama, risiko tinggi pada mesin bubut, mesin gerinda, dan mesin gergaji listrik. Yang kedua, risiko sedang pada kompresor, solder listrik, dan proses finishing. Dan yang terakhir yaitu risiko rendah pada alat ukur dan alat bantu manual. Untuk mengukur dan memantau risiko ini menggunakan alat seperti termometer logam, jangka sorong, mikrometer, dan timbangan. Contoh pengukuran suhu logam saat pemanasan harus dikontrol dengan termometer agar tidak melebihi batas aman. Sebelum lanjut ke slide selanjutnya, apakah kalian sudah tahu fungsi dari mikrometer, termometer, jangka sorong, dan timbangan? Udah tahu belum? Kalau belum tahu, sini dengerin, aku bakal ngejelasin. Dengerin ya. Yang pertama ada aku di sini. Maaf. Yang pertama itu ada mikrometer, fungsinya untuk mengukur panjang atau ketebalan benda yang sangat kecil dengan tingkat ketelitian yang tinggi, biasanya hingga 0,01 mm atau bahkan 0,001 mm. Yang kedua ada termometer, fungsinya untuk mengukur suhu benda atau lingkungan. Contohnya, mengukur suhu tubuh,
suhu udara atau suhu cairan dalam laboratorium. Yang ketiga ada jangka sorong. Fungsinya untuk mengukur panjang, diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman benda dengan ketelitian yang baik daripada penggaris, biasanya hingga 0,1 mm atau 0,02 mm. And last one, number 4, timbangan atau neraca. Fungsinya itu untuk mengukur massa atau berat benda. Contohnya seperti menimbang bahan kimia di laboratorium, menimbang barang di pasar atau benda dalam kegiatan industri. Nah, tadi yang aku udah jelasin itu namanya alat ukur. Itu digunain untuk ukur. Nih, alat ukur. Tadi aku udah jelasin, oke? Slide selanjutnya itu ada produk inovasi atau pengembangan berdasarkan empathy map. Dari empathy map ini ada 4 kolom. Yang pertama itu ada think and feel, yang kedua ada hear, yang ketiga see, yang keempat say and do. Sebelumnya mohon maaf apabila salah penyebutan karena saya tidak lancar berbahasa Inggris, teman-teman. Nih, think and feel, hear, see, say and do. Yang ini itu harus kerja cepat dan aman, takut cedera itu. Yang hear arahan teknisi. yang hear ini arahan teknisi, hati-hati. Yang see ini kabel berserakan, alat berat. Yang say and do ini lupa pakai APD, abaikan. Laptopnya error guys tadi, maaf ya. Ini aku munculin aja, oke? Aku munculin 1, 2, 3. Nah, ini dia guys yang saya maksud tadi. Ada think and feel, hear, see, say and do. Bisa kalian lihat? Sudah? Oke, next. Videonya udah mau selesai. Jadi ini yang terakhir ada rekomendasi. Rekomendasi pertama itu ada penerapan 5S, pemasangan rambu evakuasi, terus pelatihan penggunaan P3K, yang terakhir inspeksi berkala alat dan instalasi listrik. Videonya selesai. Udah guys, jadi sampai sini aja yang aku bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah pengucapan, suka typo. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.